Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Ya, terima kasih buat kalian semua yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube gua, udah nontonin video gua, udah royal sama gua. Terima kasih, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini ya gua mau nge-preview pertandingan final antara Inggris dan Italia. Kira-kira akan seperti apa aja yang terjadi ya. Ya, gimana drama yang akan terjadi nanti. Nah, ini satu-satu akan gue bahas. Pertama, sebelumnya gue mau ngebahas tentang teman gue dulu ya. Lu tahu siapa teman gue? Coba. Bukan orang Indonesia, bukan teman gue. Jawab, siapa? Yang DM-DM-an sama gue bukan orang Indonesia. Nice, Lord Braithwaite. Sekarang di Twitter, di Instagram, kalau ada berita tentang Lord Braithwaite, itu udah pasti pada ngesesein gua, pada bilang, "Bang, nih teman lu nih bang, aneh-aneh. Bang, nih bang, teman lu bang, membuat sesuatu yang keren." Nah, tapi gue bangga lah, maksud gua seneng sama Braithwaite ya, bener-bener ya karena personalnya tuh yang menyenangkan mungkin ya. Seperti yang gue bilang, kalau di saat semua udah serius, kita butuh yang lucu-lucu buat penyegaran. Jadi Braithwaite top. Jadi Lord Braithwaite ini ya, orang saat ini adalah orang kedua yang paling kaya di Barcelona. Maksudnya di tim Barcelona ya, dari keseluruhan pemain, jajaran atau staff. Nomor 2 Braithwaite, nomor satunya Lionel Messi. Karena Braithwaite ya, nih gue baca-baca dari jurnalis di luar, orang luar ya, jurnalis luar. Braithwaite telah ini dulu nih. Braithwaite pemain kedua terkaya di Barcelona setelah Lionel Messi menurut Forbes, majalah Forbes. Forbes dibacanya gimana sih ya? Jadi Braithwaite ini memiliki bisnis real estate ya dengan pamannya yang memiliki nilai pasar sebesar 250 juta euro, serta bisnis pakaian bersama istri dan proyek rumah pintar di Philadelphia. Wah, ini gokil ya Braithwaite ya. Berarti Braithwaite ya, dia memulai usahanya di bidang real estate itu tahun 2017 ya, dengan investasi sebesar 850 ribu US dollar. Sekarang bisnisnya udah berkembang ya, bisnis yang sama udah dijalanin, udah sebanyak 250 juta US dollar. Ngeri tuh. Selain itu Braithwaite juga ya, yang tadi gue bilang, dia punya bisnis pakaian bersama istrinya ya di Perancis. Dia juga punya restoran Braithwaite di Gulf dekat Barcelona. Ngeri Braithwaite, ngeri. Dan berarti dengan free transfernya Messi sekarang ya, Braithwaite adalah orang paling kaya nomor 1 di Barcelona. Karena Messi sekarang lagi bukan pemain Barcelona. Kan gokil kan lu. Terus pergerakan Braithwaite juga oke nih. Braithwaite tuh dia investasi jutaan dalam menyediakan perumahan pintar ya, yang terjangkau di lingkungan historis kulit hitam di Philadelphia tuh. Sementara itu dia juga bekerja sama memberikan lebih banyak peluang buat orang Afrika dan Amerika bekerja di industri teknologi dan kewirausahaan. Gila Lord kita, nggak nyangka ya. Udah, Lord kita segitu aja dulu. Sekarang kita bahas partai utama, partai puncak Euro 2020 ya. Inggris lawan Italia. Mainnya di Wembley. Orang semua nganggapnya pasti itu kandang Inggris. Ya memang kandang Inggris. Udah Inggris banget ya. Kita bahas dari segala unsur ya. Kita bahas dari supporternya dulu kali ya. Supporternya ini Inggris sama Italia ya, masuk finalnya bareng. Tapi lebih ramai Inggris ya. Kayaknya nih bahkan supporter Inggris udah nganggap Inggris juara kali. Iya. Gara-gara baru masuk final lagi terakhir 1968 sampai 1960-an. Pokoknya Inggris sudah lama nggak masuk final. Karena fans Italia itu nyantai menurut gue, kayak ya udahlah, ayo final, ayo, kemarin lawan Spanyol kalah juga nggak apa-apa gitu kan. Dan Inggris nih, kenapa supporternya bisa seperti ini? Media di Inggris ya juga nih, media Inggris sama media Italia itu bener-bener apa ya, jauh. Media Italia yang kayak masuk final ngasih semangat gitu kan. Kadang kalau media-media Inggris, kalau orang-orang bilang ya, semut yang digajah-gajahkan gitu. Jadi yang hal biasa aja yang kecil dilebih-lebihkan. Ya anggaplah waktu Bruno Fernandes masuk ke MU, udah mah biasa aja.
tapi wah mau bisa mengubah segalanya Bruno Fernandes gitu kan. Alhasil nggak kelihatan dia di Euro, padahal makanya biasa aja. Ya, ini media Inggris gokil nih. Ya kayak tengahnya aja si James dibilang juga, gue nggak ngelihat si James main kayak gimana kemarin ya lawan Denmark juga. James dibilang ini dia kalau intercept breakernya mirip Gattuso, tapi kalau umpan-umpan ini secantik Pirlo. Gila media Inggris ya. Kalau udah ada pemain yang kayak gitu dapat Ballon d'Or. Nggak usah dari media yang angkat itu, kita semua yang ngakuin kalau James emang sejago itu Inggris. Ya jadi ini gokil nih, maksud gue hiperbolanya media-media Inggris gokil. Tapi di sisi lain Inggris dan Italia ini perjuangan menuju ke finalnya oke juga ya. Karena menurut gua sama-sama ngelawan negara-negara hebat ya, ngelewatin negara-negara besar yang berpeluang masuk final juga. Ya Italia digempur Belgium, ketemu Spanyol, dia tahu cara lawan Spanyol, sebelum-sebelumnya juga oke mainnya ya. Menang terus Italia, Inggris juga sama, sempat nggak kebobolan, sempat clean sheet ya. Ketemu Jerman menang, walaupun ya Jerman gua anggap lagi aneh aja, lagi bukan Jerman yang biasanya. Tapi ya oke lah, ngalahin Jerman, ngalahin Denmark susah payah ya. Akhirnya mereka ketemu di final. Dan sebelumnya gue mau komentarin dulu tentang fenomena Sterling mendapatkan hadiah penalti ya, akhirnya dieksekusi oleh Harry Kane. Gimana bang pendapat lu bang? Menurut gua itu memang diving. Tapi diving ya bukan salah Sterling. Pemain yang udah bisa diving dan apalagi sampai wasit mengikuti kebawa suasana, menganggap itu pelanggaran, itu pemain yang kelas menurut gua. Tapi masalahnya sekarang adalah apakah wasitnya benar-benar kebawa suasana? Apakah wasitnya benar-benar ya menganggap ya udah ngelihat Sterling itu jatuh beneran walaupun diving? Ini hal yang wajar, striker yang jago diving, striker yang kelas menurut gua. Tapi keputusan wasitnya yang orang-orang masih mempertanyakan, gue sih masih mencurigai kayak iya something lah di situ, gara-gara kayak ya masa iya sih di Wembley yang main Denmark sama Italia gitu kan, Inggrisnya kemana? Lagian Inggris dari awal juga udah ngegempur football is coming home. Masa Denmark gitu kan, orang juga lebih keren kali secara share dan rating kalau Inggris sama Spanyol yang Inggris sama Italia yang masuk, menurut gue gitu. Nah, sekarang kita bahas dari line up ya. Yang jelas kedua tim masuk final itu dengan susah payah ya, nggak kayak Portugal waktu tahun lalu yang ngelawannya gampang-gampang. Makanya sekarang Portugal nggak masuk final, ketemunya serem-serem ya. Jadi drop. Itu Portugal yang asli, nggak ketemu negara yang bagus. Kita main dari line up ya, line up Italia menurut gua akan menang di lini tengah karena yang seperti gua bilang Inggris gak punya playmaker. Kenapa Sterling dan Saka kelihatan maruk? Karena memang gak ada orang yang nyuplai ke mereka berdua. Jadi mereka yang bikin sendiri, mereka yang nyiptain sendiri. Padahal mah murni gara-gara Inggris gak punya playmaker. Jadi nyisir dari sayap ke tengah, buat peluang sendiri ya, tendang sendiri, ngoper sendiri. Jadi kenapa sayap-sayap Inggris kelihatan maruk? Gara-gara gak ada playmaker. Kayaknya mungkin ya Italia akan menang di tengah gara-gara ya Verratti diisi pemain-pemain yang jam terbangnya oke, main di klub-klub yang oke juga. Italia kayak gitu di lini tengah. Tapi nah ini sekarang kita ke belakang dulu antara Pickford dan Donnarumma. Ya, Donnarumma menurut gua selain emang jago, postur tinggi, buat nutup gawang oke, positioning dia lagi bagus karena dia punya back yang kuat, Chiellini, Bonucci. Ya itu positioningnya bagus, gelandang yang tanggung jawab. Jadi bola nggak langsung ke Donnarumma ya, hampir nggak ada peluang yang 1 lawan 1. Karena peluang biasanya dari jauh, bola-bola liar. Itu suatu keuntungan buat Donnarumma punya back yang tanggung jawab ya, yang dekat sama kiper dan punya gelandang yang rajin turun, rajin membantu pertahanan. Sementara Pickford sendiri dia bilang ya, dia kan baru kali ini ya merasakan atmosfer final. Ya waktu di Everton dia nggak pernah ngerasain final, di Inggris juga nggak ngerasain final. Karena menurut gua adalah grogi-grogi dikit nanti si Pickford itu. Bahkan waktu lawan Denmark aja di semifinal kelihatan groginya, kelihatan tegangnya. Beberapa kali salah passing, beberapa kali ketika clearance bola, buang bola jauh ya,
bolanya out, bolanya deket-deket, malah kadang nyentuh pemain Denmark. Kita lihat kayaknya agak seru nih dua-dua. Ini kiper sama-sama bagus refleksnya menurut gua. Itu Pickford dan si Donnarumma. Sekarang kita lihat di depan. Di depan kayaknya Inggris tuh akan unggul menurut gua. Inggris akan unggul di lini depan ya, dibanding isinya Immobile dan Chiesa ya. Kayaknya lebih cepat, lebih gesit, lebih tangkas Harry Kane, Saka dan Sterling. Sterling kita lihat lincahnya seperti apa, bahkan dia baru dapat rekor lagi ya, pemain dengan dribbling terbanyak ngalahin Mbappe. Gua rasa di depan menang Inggris. Ya, dan kalau misalkan tapi ya si Saka memang punya speed yang oke, walaupun di Arsenal kayaknya di depan menang Inggris. Sekarang kita ke pelatih Mancini dan Southgate. Gue belum ngeliat ujian yang besar banget buat Southgate ya. Kayak lawan Denmark pun dia masih bingung harus ngapain ketika ditahan, ketika diparkir. Walaupun parkirnya Denmark ya, dia belum terbiasa parkir, masih banyak celah harusnya diambil oleh Inggris. Southgate. Kalau Mancini ini jam terbang gak usah ditanyain lah ya. Prestasi udah banyak. Mancini menurut gue orang yang tahu harus mengambil keputusan apa. Sampai sejauh ini loh ya. Iya, gue tahu kayak gue ngelihat ketika Belgia nahan, digempur habis-habisan. Kita ilangin kata Nasio, kita ilangin permainan bertahan Itali, serang. Lawan-lawan tim negara sebelumnya serang terus. Tapi ketika lawan Spanyol, dia tahu di tengah bakalan kalah, dia tahu ball position bakalan kalah. Mancini sadar diri, Mancini ngambil inisiatif melakukan pertahanan. Nah, ini sebuah kecerdasan menurut gue Mancini. Tapi, nah Inggris ini, ya gue nggak tahu ya, di final ini ya Italia pernah punya trauma lah. Ketemu Spanyol 4-0 mungkin ya, karena ketika final dia kaget. Ya Inggris jarang masuk final. Bahkan ya baru-baru lagi masuk final, terakhir gue lupa kapan tahu. Ini akan seru, bola akan seru ya. Kalau misalkan Italia ngegolin duluan, gue sih siap-siap aja ada nggak bakalan ngelihat pertandingan yang bosen ya. Karena kalau Italia golin duluan, mau nggak mau tuh parkirnya akan terjadi lagi tuh, potensi besar banget buat parkir bus. Tapi kalau Inggris yang golin duluan, nah ini nih akan ngerubah permainan ya. Konsentrasi Italia pasti akan buyar dikit. Mancini kepancing, Mancini mengeluarkan strategi, Mancini mengambil inisiatif, permainan akan lebih seru menurut gua kalau misalkan Inggris yang golin duluan. Nah, kira-kira kayak gitu. Kita lihat siapa yang golin duluan nanti. Yang seperti gue bilang tadi ya, Italia punya trauma di 2016 kebantai 4-0 karena kaget, belum nebak permainan Spanyol. Ya walaupun pasti tiki taka, pasti Spanyol waktu sebelumnya kan pernah ketemu sama Italia. Ketika ketemu lagi dia kaget ya. Inggris baru pertama kali masuk final, banyak pemain-pemain yang baru ngerasain atmosfer final ya, walaupun tim cadangan Inggris pun lebih bagus daripada cadangan Italia. Ini suatu keuntungan buat Southgate ya, mempunyai senjata yang banyak menurut gua. Ya, ini salah satu unsur yang bikin Inggris masuk final juga, yaitu kapasitas pemainnya. Pelurunya banyak, ibarat perang pelurunya banyak. Nah, kita lihat nanti Southgate bisa diuntungkan dengan materi pemain dan skuadnya yang bagus-bagus menurut gua. Entah cadangan, Foden, Henderson pun jadi cadangan, Grealish jadi cadangan, sekeren itu ya. Mancini dengan jam terbang yang oke, memanfaatkan bener-bener semangat. Menurut gua Italia, gua aja ada yang nggak kenal cadangan Italia siapa. Gua nggak tahu, mungkin cadangan Italia orang-orang Italia biasa yang ditanya, "Lu ngerti bola gak?" "Ngerti, Bang." "Tahu kata Nasio gak?" "Tahu." "Bisa parkir bus gak kira-kira kalau main?" Bisa. "Ya udah, ayo ke timnas." Kayaknya sih kayak gitu. Ini yang akan seru menurut gua. Lu prediksiin siapa yang kira-kira yang akan menang. Gak usah skor, permainan akan seperti apa aja. Kalau gue bilang tadi ya, kalau Inggris golin duluan, wah ini akan seru. Ya, akan seru karena Italia pasti main terbuka. Italia berusaha buat nyerang, ada strategi-strategi atau inisiatif baru yang diambil. Tapi kalau Italia golin duluan, gue sih udah siap nonton pertandingan yang bosen di final ya. Kedua tim ya masih dalam kondisi yang siap mental pasti di dalam final ini. Ya, kedua tim pasti menaruh beban besar, harapan besar, ekspektasi besar
Makanya akan seru pertandingan final. Apakah football is coming home kata orang-orang Inggris, atau football is coming to Roma. Nah, oke. Segitu dulu ya, sampai ketemu lagi after match Euro 2021 antara Inggris dan Italia. Ya, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.